Oke, mohon maaf sedikit kendala, saya lanjutkan lagi ya. Tadi sudah sampai ke yang amplitudo sudah, kemudian panjang gelombang sudah, periode ya, periode. Periode itu apa? Waktu satu gelombang. Jadi kalau misalnya ada gelombang dari sini merambat ke sana, nah waktu sampai satu gelombang itu berapa di sini biasanya ada waktu gitu kan, waktu. Maka disinilah waktu satu gelombang itu. Nah, kalau dari sini sampai sini setengah, kemudian sampai di sini 1,5, berarti sampai di sini itu berapa? 2 ya, 2 sekon. Jadi di sini bukan 1,5 tapi 2 sekon, 2. Yang tadi yang benar ini 3 dan eee, tadi yang mana ya? 2 ya, 2 dan 3. Kak Itu salah. Pak, Ya, periodenya kenapa bisa 2 ya? Itu periodenya? satu ya? Ya, tak ulangi ya, tak ulangi bentar, tak hapus dulu ini. Hapus dulu. Mbak, ini setengah sampai di sini ya, Mbak, ya? Setengah. Ini nol di sini nol. Kelihatan toh? Setengah. Berarti kalau di sini setengah, pasti di sini satu ya enggak? Satu. Tapi enggak ditulis ini, satu. Otomatis kalau setengah gelombang itu satu, kalau satu gelombang berapa? Dua. 1,5 itu sampai di sini. Ini 1,5 sampai di 3/4 ini 1,5. Sampai di satu gelombang utuh itu 2. Enggak Oh, ditulis angka 2-nya. Gitu baik Kak. ya. Oke, jadi ini salah. Jadi periode itu waktu satu gelombang. Kemudian kalau frekuensi itu adalah banyaknya gelombang dalam waktu 1 sekon. Nah, ini banyaknya gelombang dalam waktu 1 sekon. 1 sekon tadi sampai mana? Sampai di sini 1 sekon tadi. Berarti banyak gelombangnya cuma segini. Ini sampai di sini. Berapa ini? Setengah. Ini setengah hertz. Gitu. Atau mau dihitung juga boleh. Mau dihitung macam-macam caranya bisa. Kalau periodenya tadi 2, maka frekuensi itu bisa diperoleh dalam rumus periode. Periodenya tadi 2 sekon, berarti 2. Satuannya hertz gitu ya. Setengah 0,5. Boleh. Tapi intinya pengertiannya seperti itu. Banyaknya gelombang dalam waktu 1 detik. Itu. Ini benar. 3 salah, 2, 4 benar. Nomor 5, cepat rambat gelombang. Cepat rambat. Kecepatan sama dengan jarak bagi waktu. Jarak dalam satu gelombang itu kan panjang gelombang. Satu waktu dalam satu gelombang itu periode. Jadi panjang gelombangnya ini 8. 8. Periodenya tadi 2. 8 bagi 2 sama dengan 4. Jadi 4 meter per sekon. Tapi nggak pakai kuadrat ya. Ya udahlah ini anggapannya ini meter per sekon. Jadi nomor 5 itu benar. Jadi 2, 4, dan 5. 2, 4, 5. Bagaimana bisa dimengerti ya? Lanjut nomor 16 kalau nggak ada yang tanya. Ini masih KD yang sama tetapi soal yang materi berbeda. Sebetulnya materinya masih di getaran gelombang dan bunyi. Tapi kita bahas untuk yang bunyi, untuk yang nomor 16 itu yang dikeluarkan ya. Kebanyakan yang sudah di soal-soal sudah keluar itu tentang pemantulan bunyi. Bisa pemantulannya itu oleh dasar laut, bisa pemantulannya itu oleh dinding tebing atau dinding gua gitu ya. Dinding gedung juga. Jadi mengukur kedalaman laut misalnya atau mengukur jarak tebing misalnya. Jadi kalau di sini ada bunyi pantol dari dasar laut tertangkap kembali oleh alat detektor di kapal dalam waktu 2 detik sesudah bunyi dipancarkan. Bunyinya dipancarkan dari sini ke bawah
sampai P di sini, maka memantul ke atas lagi, tuh kan? Maka sebetulnya bunyinya itu merambat menempuh jarak 2 kali kedalaman. Jadi jaraknya itu 2 kali kedalaman. Jarak yang ditempuh oleh bunyi 2 kali kedalaman 2D misalnya. Ini D ke bawah D ke atas D, 2D ke atas bawah. Dalam waktu T. Waktunya T, gitu kan? Maka kecepatannya itu sama dengan jarak bagi waktu. Jaraknya bagi waktunya. Kalau yang dicari adalah selisih, boleh dihitung satu-satu. V1, VP berapa, VQ berapa. Atau langsung juga boleh. V sama dengan gitu ya. 2D, 2D yang P dikurangi 2D yang Q dibagi waktu. Juga boleh. Tapi karena yang ditanyakan untuk kedalaman berarti 2D, di sini 2D sama dengan V per T ya. V per T. Berarti kalau D maka V per T bagi, maaf, V per T. V kali T. Kemudian kalau D berarti VT bagi 2. VT bagi 2. Itu ya. Jadi selisih kedalaman saya ganti ini langsung saja selisih kedalaman DP dikurangi DQ maka V kali T1 dikurangi V kali T2 V kali TP dikurangi V kali TQ maka difaktorkan TP dikurangi TQ dibagi 2. Itu ya, jadi dibagi 2 di bawah. Sama dengan V-nya 1400 dikali TP dikurangi TQ artinya selisih waktu tempuh P dikurangi Q. Tadi yang P itu waktunya 2 detik. Kemudian tertangkap kembali 1,5 detik sudah bunyi dipancarkan untuk yang Q 1,5. Jadi 2 dikurangi 1,5 di sini 2 kurangi 1,5 dibagi 2. Jadi kita bisa sederhanakan 700 dikurangi ini setengah. Setengahnya 700 sama dengan 350. Kalau diubah-ubah bisa juga ditanyakan kecepatannya, bisa juga ditanyakan waktunya, begitu jangan bingung. Itu ya, kok melotrok iki di sini ya. Kok ngikut ya? Bentar. Bentar ya. Ini tuh kenapa ngikut ya? Select. Maaf. Kenapa jadi begini? Sebentar ya. Duh, maaf. Select objek. Objeknya tak select aja. Kenapa nggak mau? Delete aja deh. Lanjut nomor berikutnya. Nomor ini. 17. Soal tentang cahaya dan alat optik. Jadi untuk yang nomor 17 berkaitan dengan cahaya. Bisa pada lensa, bisa soal tentang cermin ya. Kemudian yang nomor 18-nya tentang yang alat optik. Saya sampaikan dasarnya saja di sini. Barangkali masih ada yang merasa kesulitan. Oke, perhatikan Helga dan Nisa melakukan percobaan pembentukan bayangan menggunakan lensa cembung. Lensa cembung ditaruh di sini. Ada benda yang tingginya 5 cm, jarak fokusnya 15 cm. Di sini diketahui jarak bendanya 10 cm. Jarak bayangan dan sifat yang terbentuk adalah titik. Gampang ya.
Coba siapa yang mau jawab? Yang pertama itu menghitung apa dulu? Ini menghitung apa ini? Jarak bayangan ya, jarak bayangan. Seper jarak bayangan. Seper jarak fokus dikurangi seper jarak benda. Jarak fokusnya udah diketahui 15. Berarti 15 di sini. Jarak bendanya 10. Di sini 10. Maka lanjut samakan penyebutnya jadi 30 ya. 2 ini 3. 2 ini 3. Hasilnya negatif. Negatif seperti 30. Berarti jarak bayangannya berapa? Negatif 30. Negatif 30 cm loh. Berarti bagaimana kalau negatif itu? Jarak bayangannya tetap 30 cm, 30 cm, tetapi sifatnya kalau diperoleh negatif maka sifatnya adalah maya. Ya. Maya itu selalu tegak. Nah, jadi kalau Mbak Maya kok kebalik nanti kelihatan dalamannya ya. Jadi maya itu selalu tegak. Dan pastinya diperbesar. Maya tegak diperbesar. Yang maya tegak diperkecil itu kalau pada apa? Pada cermin, cembung gitu ya. Maya tegak diperkecil seperti di spion. Tapi kalau ini kan lensa. Maya tegak diperbesar. Kenapa diperbesar? Nah, udah terlihat kan ini jarak bendanya 10, jarak bayangnya 30. Jarak bayangnya lebih gede dibandingkan jarak bendanya, pastinya diperbesar gitu ya. Ada yang mau ditanya di sini? Tidak, Pak. Tidak, lanjut. Nah, ini tentang alat optik. Perhatikan. Setelah mencapai usia 40 tahun, rata-rata orang akan mengalami gangguan penglihatan terkait dengan jarak baca yang semakin jauh. Mata tak mampu lagi melihat jelas pada jarak 25 sampai 30 cm. Itu ya. Ibu Ria mengalami gangguan mata merasa kurang jelas membaca pada jarak normal 25 cm. Untuk dapat membaca jelas, ia harus menjauhkan ponselnya sejauh 50 cm dari mata. Agar kembali dapat membaca pada jarak normal, maka Ibu Ria harus menggunakan kacamata dengan kekuatan lensa titik-titik. Kalian pasti nanti pakai rumus ya kan? Nah, sebelum memakai rumusnya, maka kamu harus tahu dulu rumus apa yang dipakai. Apakah rabun dekat atau rabun jauh? Begitu. Karena tidak mampu membaca pada jaraknya itu dekat, 25 cm misalnya membaca begitu, maka berarti dia rabun dekat atau hipermetropi. Berarti rumusnya P itu kekuatan lensa sama dengan seper SN jarak baca normal dikurangi seper punktum proksimum, yaitu titik titik dekat mata yang bisa dilihat paling dekat gitu ya, titik dekat yang bisa dia itu bisa membaca atau melihat dengan jelas, itu PP. Nabrak ini nggak apa ya, tak turunkan dulu. Nah, jadi kita tinggal masukkan itu. Kalau dalam dalam sentimeter, maka atasnya di sini dikalikan 100 biar jadi sentimeter. Karena ini rumus untuk meter begitu ya. Jadi P dalam meter ya. P sama dengan 100 per jarak bacanya kan 25, jarak baca normal 25 dikurangi 100 per ini 50, tinggal pasang saja di sini. Nah, tinggal pasang aja. 4 dikurangi ini 2. 4 kurangi 2, 2. 2-nya positif apa negatif? Positif. Jadi 2-nya positif. Nah, nanti kalau rabun jauh, maka di sini jarak normalnya itu kan tak terhingga gitu ya. Kalau yang jauh, rabun jauh itu kan tak terhingga, maka P-nya itu
100 bagi tak terhingga berapa? 0 gitu ya, 0 dikurangi 100 per berapa gitu kan. Maka nanti langsung aja ini nggak usah ditulis, karena 0 kan, 0. Jadi rumusnya itu langsung negatif 100 per berapa di sini, gitu. Itu untuk rabun jauh. Bisa dimengerti? Kalau bisa, kita lanjut ya. Kita lanjut ke nomor 19. Soal tentang listrik statis. Ada percobaan menggosok. Apa yang digosok? Bisa kaca, bisa plastik. Kalau kaca dengan sutra digosok-gosok, maka kacanya itu akan positif. Kaca positif, kalau plastik kan negatif. Makanya positif dengan negatif itu nanti tarik-menarik. Ini ada gambar ketarik begitu. Nah, kenapa bisa jadi positif? Karena kehilangan elektron. Elektronnya pindah. Jadi kalau ada kata proton nggak usah dipilih. Kalau ada proton nggak usah dipilih. Pasti salah. Proton tidak bisa berpindah. Jadi yang berpindah itu apa? Elektron. Elektron berpindah. Dari mana? Karena ini adalah kacanya, karena batang kaca yang digosok, kacanya kan jadi positif. Kenapa? Karena elektronnya itu pindah. Jadi kehilangan elektron. Maka jadi muatan positifnya lebih banyak dibandingkan negatifnya. Pindah kemana? Ke sutra gitu ya. Jadi elektron berpindah dari kaca ke sutra. Jadi positif. Jelas? Nah, bisa hanya perpindahan elektron seperti ini yang dikeluarkan, bisa juga tentang apa? Hukum Coulomb. Jadi tentang ada dua benda bermuatan terpisah pada jarak R begitu. Nanti menjadi berapa kalinya gayanya gitu ya. Misal ini, perhatikan ada Q1, Q2 terpaut dengan jarak R. Kedua benda memiliki muatan listrik yang sama sebesar Q. Besar gaya listrik yang dirasakan masing-masing benda adalah F. Langkah yang tepat untuk mengubah gaya listrik menjadi 2F adalah titik-titik. Rumusnya kan K kali Q1 kali Q2 bagi R dikuadratkan. Nah, ini kita hanya ngecek yang berubah saja. K kan nggak berubah. Yang berubah itu Q1, Q2, R kuadratnya. Awalnya F-nya itu 1 atau F-nya ibarat 1 ya karena Q-nya itu 1. Kita misalkan Q2 1, R-nya juga 1 kuadrat hasilnya 1. Sekarang biar 1 ini berubah jadi 2, caranya yang diubah yang mana? Kita lihat yang A. Jarak antara benda pertama dan kedua diubah menjadi 2 kali semula. Jaraknya jadi 2. Maka rumusnya menjadi isinya jadi Q1 tetap 1, Q2 tetap 1, R-nya jadi 2 kali semula. 2 dikuadratkan. Apakah jadi 2 ini? Tidak ya. Ini jadi berapa? Jadi 1/4. Bukan 2. Jadi salah. Yang A salah. Kemudian yang B, jarak antara benda pertama dan kedua diubah menjadi setengah kali semula. Setengah kalinya. Maka kita cek kayak gitu lagi. Menjadi Q1 tetap, Q2 tetap. R-nya jadi setengah kalinya. Setengah tapi dikuadratkan. Hasilnya berapa? Yang atas 1 kali 1, 1. Yang bawah setengah kuadrat 1/4. Setengah dibagi 1/4. 4 kali. Jadi yang B salah juga. Yang C, muatan listrik benda pertama diubah menjadi 2 kali semula. Dan benda kedua tetap. Nah, kita lihat yang C sekarang. Muatan benda pertama diubah jadi 2. 2 kali. Benda kedua tetap 1. Dibagi R-nya tetap
Nah, ini 2/1, 2 kali. Jadi yang C yang betul. Kalau yang D, muatan listrik benda pertama diubah jadi 2 kali semula, 2 kali, terus yang benda kedua setengah kali semula, setengah, R-nya tetap. Jadi ini tetap 1, tidak berubah, gitu ya, 1 kali. Jadi yang ini juga salah. Jadi yang benar adalah C, gitu. Gampang ya, itu hanya untuk mempercepat aja. Selanjutnya nomor 20, soal tentang listrik dinamis. Ini juga muncul 2 soal, nomor 20 sama nomor 21. KD-nya sama, tentang rangkaian listrik. Untuk yang nomor 20, ini tentang rangkaian listrik seperti ini atau penggunaan alat ukur listrik. Kemudian yang nomor 21 tentang energi listrik atau daya listrik gitu ya. Nomor 20 yang ditanyakan, besarnya kuat arus listrik yang mengalir pada R3. R3 berapa? Jadi yang di sini, ini kan harusnya ngalir ke sana ya. Sana ke atas, belok ke sana. Di sini ada titik cabang, ada yang lewat atas, ada yang lewat bawah. Yang ditanyakan adalah yang lewat R3 di sini. Misal ini adalah I, yang lewat R12 itu adalah I1, yang lewat R3 adalah I2. Jadi yang ditanyakan adalah I2. Berapa? Nah, sekarang kita bisa kalau ada rangkaian campuran seperti ini, kita cari dulu R totalnya terlebih dahulu. Yang pertama, kita lihat ada rangkaian paralel yang di atas itu seri di dalam paralel R1 dan R2. Seri ditambahkan 20 tambah 4, 24. Diparalelkan dengan 8, maka R paralelnya kita boleh mengalihkan juga boleh 24 kali 8 per 24 tambah 8 juga boleh. Atau boleh pakai 1/RP gitu ya. 1/RP sama dengan 1/24 tambah 1/8. Itu juga boleh. Terserah. Jadi ini hanya cara saja. Misal pakai ini aja ya 24. Biar singkat 1 tambah ini 3. Jadi kan 4/24. Jadi RP-nya 24 bagi 4 sama dengan 6. 6 ohm ya. Ini RP-nya. Jadi mengganti yang R123 ini. Kemudian dengan R4 maka sekarang jadi seri. Maka R totalnya menjadi RP tambah R4-nya sama dengan 6 ohm ditambah 6 ohm sama dengan 12 ohm. Sehingga kalau sudah hitung R totalnya, maka kita bisa menentukan I totalnya. I sama dengan V per R. Jadi sama dengan V-nya 12 volt, ini 12 dibagi R totalnya 12. 12 bagi 12, 1. 1 ampere. Itu baru ketemu I totalnya di sini. Karena ada titik cabang, maka nanti terbagi ke atas dan ke bawah. Gitu ya. Pastinya nggak sama besar, jadi nggak mungkin setengah-setengah gitu, nggak mungkin. Jadi bisa 0,25 sama 0,75. Cara yang lebih cepat kita bisa logikakan bahwa arus yang mengalir lewat hambatan yang besar, yang mana yang besar, yang atas besar ya, ini 24 kan, yang besar, maka nanti arusnya itu yang kecil karena hambatannya besar. Berarti yang I1 pastinya yang 0,25. Berarti yang I2 berapa? 0,75. Jadi yang I2 yang 0,75. Boleh pakai perbandingan. Pakai perbandingan ini untuk nyarinya. Perbandingan hambatan. Atau boleh pakai rumus I2. I2 itu rumusnya sama dengan kan V per R. V-nya itu adalah V tegangan pada rangkaian paralel, V paralel,
per R-nya itu adalah R yang dilalui yaitu 8. R3 itu R3 ya 8. Nah, V paralel itu sama dengan I dikali R paralel bagi R3. Nah, I-nya itu yang I total yang satu ini 1 ampere dikali R paralelnya tadi yang 6 ini. 1 kali 6 6 dibagi 8. Jadi 6/8 atau 3/4 0,75. Jadi jawabannya 0,75. Bisa dimengerti ya. Tuh kalau pakai rumus. Nah, lanjut nomor 21. Tentang energi dan daya listrik. Biasanya disajikan kalau tabel seperti ini, kalau soal cerita bisa diurai jadi paragraf begitu ya. Misalnya menentukan besarnya rekening dalam waktu 1 bulan. Kalau yang ini hanya berupa tabel, ada alat listrik, jumlahnya, dayanya, waktunya, maka urutan alat listrik yang menggunakan energi listrik dari yang terbesar hingga terkecil adalah titik-titik. Maka di sini kita menentukan apa? Energi listriknya. Kalau ada daya P, waktu T, maka energi listrik itu daya dikali waktu. Tinggal dikalikan. Kali jumlahnya. Nah, jadi jumlahnya kali daya kali waktunya. Tinggal kalikan terus diurutkan dari yang terbesar. Nah, kita cari aja nih. 10 kali 50 kali 12 berapa nih? Ini 6.000 ya, 6.000. 2 kali 100, 200, 1200, 1.200. Yang komputer berapa ini? 750. Setrika berapa ini? 500. Kipas angin berapa ini? Berapa? 600 ya? 600. Kalau salah dibenarkan ya. Nah, yang paling besar itu yang mana? Lampu ya, lampu. Jadi yang pertama lampu ya, sudah kita dapat lampu. Tapi catatannya adalah lampunya itu semuanya 10-10-nya itu adalah lampu. Kalau lampu satu ya cuma 600 begitu. Jadi ini lampu karena satu kesatuan lampu. Terus TV, bener kan TV. Terus komputer, terus kipas angin, terus setrika yang paling kecil. Oke. Ini kenapa saya belum cantumkan soalnya. Oke, nomor 22 itu tentang kemagnetan, induksi elektromagnet dan pemanfaatan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada 2 soal nanti munculnya. Yang nomor 22 itu tentang kemagnetan, biasanya yang paling banyak ini yang dikeluarkan cara membuat magnet. Ada menggosok, ada induksi, ada dialiri arus listrik itu ya. Ini kurang tambahan soalnya, nggak apa-apa lah. Sekarang lanjut aja nomor 23 ya. Kalau induksi elektromagnetik, biasanya yang dikeluarkan adalah soal tentang trafo. Penerapan induksi elektromagnetik. Jadi ada soal trafo itu bisa macam-macam variasi soalnya, tapi tidak lepas dari konsep pokoknya yaitu ada lilitan, kemudian ada tegangan, kemudian ada arus yang dihasilkan gitu kan. Nah, misalnya ini ada 4 gambar trafo. Gambar 1, 2, 3, 4 yang membedakan jumlah lilitan yang terpasang di sana. Jika dihubungkan dengan tegangan primer Vp 220 volt, maka urutan trafo yang menghasilkan tegangan sekunder dari besar ke kecil, yang paling besar terlebih dahulu. Pastinya ini adalah trafo step up ya. Kalau step down pasti nanti turun. Nah, ini karena yang dari besar maka kita lihat nih yang step up mana, yang sekundernya itu lebih banyak. Yang lebih banyak ini
Terus ini antara 2 dan 4. 2 dan 4 ya. Mana yang lebih besar? Pastinya yang perbandingan NS-nya dan NP-nya itu lebih besar. Jadi yang 4 ini, 4. Karena ini NP-nya 100, NS-nya 500, 5 kalinya kan, maka nanti tegangannya juga jadi 5 kalinya begitu. Jadi tegangannya V sekundernya menjadi 5 kalinya. 5/1. Atau boleh 500/100 kali 220. Berapa tuh? Pokoknya nomor 4 itu paling besar. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Kalau ini kan cuma 3 kalinya gitu ya, 3 kalinya. Berarti ini 900/300 kali 220 gitu. Kalau yang ini kan step down, maka lebih kecil lagi dari 220. Bisa dicari satu persatu atau kalau mau pelan-pelan ya silahkan saja pakai rumus NP per NS sama dengan VP per VS. Lanjutkan sendiri ya ini ya. Ini bagi yang mau pelan-pelan. Kalau mau cepat ya tinggal lihat perbandingannya saja. Nomor 24, soal tentang aditif dan adiktif. Nah, bisa aditif, bisa adiktif. Salah satu saja yang dikeluarkan. Misalnya, ini yang aditif berarti ya kalau ada makanan berarti aditif. Kalau obat-obatan berarti adiktif. Zat aditif alami yang ditanyakan zat aditif alami pada makanan ini. Di sini komposisinya itu ini. Aditif alaminya yang mana? Kita lihat di sini ada bawang putih, merica, bubuk, merica bubuk, daun bawang, kunyit bubuk. Ini alami semuanya ya. Di itu. Kita cek daun bawang menambah komposisi makanan. Kok menambah komposisi ya? Menambah ini ya, apa namanya? Menyedapkan makanan gitu kan. Kok menambah komposisi hanya bene tambah luwih komplit aja gitu. Kalau ini kunyit sebagai pewarna makanan, jadi cenderung ke yang C sebagai pewarna, ada pewarna. Kalau di sini yang A tadi itu adalah penyedap makanan baru benar nih, daun bawang ya. Kalau telur kok memberi rasa gurih, telur itu kan komposisi pokoknya, bukan aditif. Kalau aditif itu tambahan itu hanya sedikit. Kalau sedikit sudah membuat makanan itu gurih, maka itu zat aditif. Tapi kalau ditambahkannya banyak itu bahan pokok tuh ya. Nomor 25. Perhatikan gambar hewan berikut ini. Kelompok hewan yang memiliki kekerabatan paling dekat ditunjukkan oleh gambar nomor titik-titik. Ini berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Biasanya yang dikeluarkan bisa mengelompokkan. Mengelompokkan berdasarkan apa? Tingkat kekerabatan yang paling dekat. Yang mana ini? Ini itu apa toh? Ini kepiting, kemudian kelajengking, kemudian udang, kemudian lipan itu kan sebetulnya masih satu satu kelas, yaitu apa? Arthropoda ya, arthropoda. Hewan yang tubuhnya itu berruas-ruas. Nah, kemudian ini masih dikelompokkan lagi menjadi beberapa sub. Berdasarkan apa ini? Nah, berdasarkan jumlah pasang kakinya misalnya. Jadi yang nomor 1 ini 5 pasang. Nomor 2 berapa ini? 4 pasang. Jadi kalau di kepiting itu capitnya itu dihitung 1. Tapi kalau pada ini apa? Kalajengking itu enggak dihitung gitu, enggak dihitung. Ini enggak dihitung. Jadi ini 4, tapi yang ini 5.
nggak tahu kenapa ya. Kemudian kalau yang ini itu kakinya itu 5 pasang, 5 pasang. Kalau yang ini banyak pasang, kaki 1.000 kan banyak pasang. Jadi mana yang sama gitu, 5 sama 5, 1 dan 3. Maka jawabannya 1 dan 3. Itu ya. Perhatikan gambar berikut. Kalau yang tadi kan hewan, sekarang kalau tumbuhan. Ini juga bisa dikelompokkan. Berdasarkan apa? Kalau misalnya saya cantumkan contohnya seperti ini. Tumbuhan yang memiliki hubungan kekerabatan paling dekat dengan tanaman padi. Padi itu yang bukan gambar di sini ya. Padi itu apa? Padi itu kalau kamu lihat ciri-cirinya nanti bisa dikelompokkan ke dalam apa? Monokotil ya. Monokotil. Jadi kalian lihat yang monokotil dari 1 sampai 5 ini. Oh ini jagung, jagung itu monokotil. Pisang itu juga monokotil. Kalau kacang dikotil. Kalau ini kan masih kacang ya ini, kedelai itu juga monokotil. Maafin kacang kapri misalnya. Kemudian yang ini kelapa itu monokotil. Jadi yang monokotil yang mana? 1, 2, dan 5. 1, 2, 5. Jadi 3 dan 4 dikotil. Kamu sekarang bisa pelajari macam-macam tanaman, kelompokkan ke dikotil ke monokotil berdasarkan ciri-cirinya yang nampak gitu ya. Bisa akarnya, bisa daunnya, bisa batangnya enggak begitu nampak ya. Nah, begitu. Maka bisa kemudian mengelompokkan berdasarkan ciri yang bisa diamati itu. Bisa dimengerti, lanjut ya. Nih, nomor 26 sekarang. Kalau dulu kan jumlah soalnya itu ada 30, sekarang kan jadi 40. Nah, ada beberapa tambahan soal. Jadi ada 10 soal itu yang baru-baru. Sebetulnya sama dengan yang soal sebelum pandemi gitu ya, 40. Kita kembali ke 40 soal lagi jumlahnya. Ini masih termasuk yang 40. Kalau pada saat kemarin soal 30 soal itu ini enggak ada gitu biasa. Soal nomor 26, sistem organisasi kehidupan. Jadi tingkatannya yang paling rendah itu adalah sel. Bisa saja yang keluar itu bisa sel. Kemudian apa urutannya? Jaringan. Kemudian apalagi setelah jaringan? Organ. Gitu ya. Bisa kemudian apa? Sistem organ. Kemudian bisa organisme. Nah, yang biasanya dikeluarkan yang paling kecil ini sel, di mana sel itu punya bagian-bagian atau organel. Di sini ada organel-organel dan punya fungsinya masing-masing. Maka kamu hafalkan. 1 itu apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa. Maka kemudian lihat pertanyaannya. Bagian sel yang mengatur pergerakan zat masuk dan keluar dari sel ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Ini betulnya tak sampaikan juga pembahasannya di sini ya, biar langsung lihat. Nah, bagian sel hewan itu yang nomor 1 lihat, ini membran sel. Membran sel itu yang paling luar karena sel hewan itu nggak punya dinding sel, maka di sini ada membran selnya. Inilah yang mengatur keluar masuknya zat dari dan ke dalam sel, baik melalui transportasi aktif maupun pasif. Jadi lewat membran sel. Tadi yang A ya yang dipilih. Kalau yang nomor 2, yang ini namanya adalah badan Golgi. Badan Golgi fungsinya adalah menyimpan hasil sekresi sel yang disimpan dalam vesikula yang akan bergerak menuju membran sel untuk dikeluarkan. Jadi untuk sekresi. Sekresi. Kemudian kalau yang nomor 3 yang tengah ini adalah nukleus.
mengendalikan, mengatur seluruh kegiatan yang terjadi di dalam sel. Jadi semua kegiatan di dalam sel ini dikendalikan oleh inti selnya. Yang nomor 4, ini sering ditunjuk juga yang nomor 4 yaitu apa? Mitokondria ya, mitokondria. Jadi mitokondria itu adalah sebagai tempat respirasi sel. Respirasi itu tujuannya adalah menghasilkan energi. Ini saling berkaitan. Yang nomor 5 tadi itu adalah nih ribosom. Yang kecil-kecil sebetulnya ribosomnya itu yang telik-telik gitu, yang kecil-kecil banyak. Ribosom itu untuk sintesis protein. Itu nomor 26 ya. Terus nomor 27 ini kok masih sama ya ini. Nomor 27 itu mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Pengelompokan makhluk hidup. Itu mirip dengan yang tadi ya. Saya menjelaskannya nanti sama ini. Sama dengan yang ciri-ciri makhluk hidup tadi. Biasanya kalau ciri-ciri makhluk hidup itu cenderung ke yang misalnya ciri-ciri langsung, misalnya bernapas, bergerak, berkembang biak gitu. Tadi harusnya masuk yang di sini ya, maaf. Yang ciri-ciri makhluk hidup itu bergerak, kemudian menanggapi rangsang dan sebagainya. Ini saya udah bahas yang atas tadi ya. Coba saya tayangkan saja. Nah, PR saja nih. Ada apa ini? Ada cacing gitu ya, Annelida. Kemudian ada siput atau bekicot, kemudian ada paramecium, ban bersel 1, kemudian ada laba-laba, ada bintang laut, kemudian ada kepik, ada kepiting, ada ubur-ubur. Nah, yang masih paling dekat kekerabatannya yang mana? Pikirkan, nggak usah dijawab ya. Nanti kalian jawab di kolom komentar deh, di kolom chat. Nanti akan saya komentari di sana. Baru nanti kamu tahu jawabannya yang benar yang mana gitu ya. Biar penasaran. Nomor 28. Soal tentang pencemaran, menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Nah, jadi ini pencemaran lingkungan. Ini materinya sangat sangat luas. Jadi ada paragraf bisa diambil dari dikutip dari internet, dikutip dari media massa, surat kabar dan sebagainya. Biasanya langsung dicantumkan di sana. Kalian disuruh membaca dulu, baca paragraf-paragraf itu bisa kalau panjang beberapa paragraf, kemudian baru menjawab pertanyaannya begitu ya. Ini butuh ketelitian juga, butuh analisa kalian juga. Kita cek dulu nih pertanyaannya. Pernyataan ABCD ini yang sesuai dengan konsep biomagnifikasi pada kutipan adalah titik-titik. Nah, yang A, kadar logam Pb timbal, Cu itu tembaga, akumulasi terbesar terjadi pada kerang hijau. Nah, ini harus kita baca ini. Intinya saja ada intinya. Intinya di mana? Kerang hijau digunakan sebagai bioindikator pencemaran lingkungan. Kemudian penelitian menunjukkan bahwa kandungan Pb itu ya Pb itu dan Cu berkisar antara sekian sampai sekian. Kemudian penelitian tersebut menunjukkan kandungan Pb dan Cu pada kerang hijau telah melewati ambang batas yang ditentukan. Logam Pb dan Cu bersifat menetap dan toksik sehingga serta dapat terakumulasi dalam tubuh organisme melalui rantai makanan. Nah, kemudian di sini disebutkan diatom dan detritus merupakan makanan utama kerang hijau dibanding larva, bivalvia, dan gastropoda. Dalam siklus hidupnya, kerang hijau juga menghadapi banyak musuh di alam. Di antaranya yaitu ranjungan, gurita,
ikan bintang laut yang merupakan predator, jadi yang memakan. Jadi kalau diibaratkan ini ada kerang hijau, nanti kerang hijau dimakan. Jadi seperti rantai makanan gitu ya. Bisa dimakan oleh gurita, predatornya kan banyak. Kalau di rantai makanan kan banyak ke sana jadi jaring-jaring gitu. Yang makan kerang hijau itu ada banyak, gurita, kemudian ikan, kemudian ada bintang laut gitu kan. Nah, maka yang namanya zat itu nanti akan terakumulasi lebih banyak ke yang tingkat berikutnya, tingkatan berikutnya begitu. Jadi kerang hijau mengandung Pb dan Cu. Nanti akumulasi terbesarnya adalah yang predatornya, nanti yang makan kerang hijau lebih banyak lagi ini kandungannya. Begitu ya, intinya begitu. Nah, sehingga kita bisa lihat ini. Kadar logam Pb dan Cu akumulasi terbesar terjadi pada kerang hijau. Salah, karena masih ada predatornya. Nanti yang berakumulasinya terbesar di predatornya itu. Yang B, kandungan logam pada bintang laut lebih rendah dibandingkan kerang hijau. Salah, ini bintang lautnya lebih tinggi karena makan kerang hijau. Gitu ya. Akumulasi logam ini pada kerang hijau lebih rendah dibanding pada gastropoda. Nah, kalau gastropoda tadi kan setingkat ya. Jadi ini bivalvia dan gastropoda tadi. Makanannya kerang hijau jadi malah sebelumnya. Jadi di sini ada gastropoda, ada larva bivalvia gitu. Nanti dimakan oleh kerang hijau. Jadi ini malah lebih rendah, bukan lebih tinggi. Jadi di sini lebih rendah salah. Yang harusnya lebih tinggi karena yang memakannya. Yang D berarti yang betul yang D nih. Logam pada bintang laut lebih tinggi. Nah, ini lebih tinggi dibandingkan kerang hijau. Jadi ini hanya memahami soalnya nanti bisa menjawab jawaban yang benar bisa dipilih gitu ya. Oke, saya kira seperti itu. Kemudian lanjut ke nomor 29. Soal apa ini? Soal interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Biasanya yang dipilih oleh pembuat soal adalah soal tentang jaring-jaring makanan. Ini ada dinamika populasi di mana ada satu individu yang jumlahnya berkurang, yang populasinya berkurang, maka menyebabkan perubahan jumlah pada individu yang lainnya. Misalnya di sini petani membasmi hama tikus. Tikus tuh ini tikus. Dibasmi kan berarti berkurang atau habis. Maka kemudian burung pipit dan burung gereja juga dijaring. Nah, jadi burung pipit, burung gereja, burung pipit juga dijaring. Nah, ini banyak banget ini yang dimusnahkan ini. Maka kemungkinan yang akan terjadi dalam ekosistem tersebut adalah titik-titik. Nah, jadi kita lihat yang A. Jangkrik ular meningkat. Jangkrik mana nih jangkrik? Nah, karena yang makan jangkrik itu ada tikus, ada burung, maka sekarang sudah nggak ada yang makan, otomatis jangkriknya meningkat. Betul, gitu. Ularnya meningkat. Lihat ularnya. Ular itu makan tikus. Ular hanya makan tikus ya, maka ularnya juga berkurang karena makanannya sudah berkurang atau enggak ada. Jadi salah di sini. Jadi A salah. Yang B, jangkrik elang meningkat. Ya, jangkriknya itu bertambah nih. Elangnya meningkat tidak. Elang tadi makan apa? Elang bisa makan ular, makan burung pipit, makan burung gereja. Yang dimakan elang itu pada habis. Ya, elangnya menurun. Salah. Yang C, populasi ular dan elang menurun. Ular, ya jelas ular menurun, tadi udah. Elang juga menurun, ya tadi juga sudah betul. Jangkrik meningkat, ya betul. Jadi jawabannya yang C. Seperti itu ya. Dianalisis saja pelan-pelan.
Oke, sampai nomor 30 dulu ya. Nomor 31 sampai 40 saya share bebas di YouTube saja besok. Soal nomor 30 soal tentang sistem gerak pada manusia. Ini udah sering banget di soal itu yang ditunjuk adalah bagian lengan tangan, lengan atas dan lengan bawah. Dibengkokkan kemudian lurus, maka yang atas kan memanjang jadinya bisepsnya relaksasi gitu kan. Ya udah dipilih mana yang bisep relaksasi. Di sini bisep kontraksi, ya udah salah. Salah gitu ya. Berarti ya lawannya saja trisepsnya yang kontraksi, trisep kontraksi. Oke, kemudian karena sendinya itu terjadi di siku itu adalah satu arah, bengkok lurus itu satu arah, ya udah itu yang dipilih satu arah. Jawabannya yang A. Begitu ya. Saya kira itu dulu untuk hari ini. Jika masih ada yang belum jelas dari yang tadi, silahkan bisa ketikkan di kolom komentar ya. Seolah-olah kalian juga menyimak di YouTube ini. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, di penghujung acara, oh ada yang tanya. Pak, Iya, itu filenya dikirim nggak ya di grup? filenya saya kirim nanti setelah ini ya. Baik, Pak. Makasih. Yang kosongan atau yang ada orek-orekannya? Yang kosongan aja. Oke, yang kosongan ya, yang ada orek-oreknya biar di video saja ya. Terima Baik. kasih. Makasih, Pak. Mari kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, dari saya untuk kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.